Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ria Saputra dengan NPM 2270030 kelas B pada mata kuliah PLC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Human Interface di aplikasi Machine Expert Basic dan Video Designer, yaitu aplikasi untuk simulasi PLC bertipe Schneider. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke soalnya saja. Nah, di sini kita ada soal yaitu tentang sistem parkir otomatis di dua lokasi. Nah, di sini yang pertama ada panel utama. Panel utama ini terdiri dari lampu hijau yang ini, yaitu untuk run atau kuning untuk standby. Dan yang terakhir ada lampu merah yaitu untuk emergency. Nah, ini itu untuk indikator ketiga ini. Selanjutnya ada panel manual yang ini. Ini ada lampu hijau yang ini, terus lampu kuning yang bawahnya sama ini. Ini yang lampu hijau untuk kunci gerbangnya terbuka. Nah, untuk yang kuning ini untuk gerbang yang tertutup. Selanjutnya ada sensor. Sensor itu yang ini sama yang ini, yang 1 sama 2. Yang warna hijau itu sensor incoming kendaraan, yang warna merah itu sensor outgoing kendaraan. Yang incoming itu maksudnya itu diff up, yang outgoing itu diff down. Terus ada note di bawah, desain HMI semenarik dan estetik mungkin. Gunakan animasi, kapasitas parkiran wajib menggunakan numbering display dan animasi level meter, dan timer diwajibkan menggunakan numbering display. Diperbolehkan menggunakan pop-up tambahan untuk nilai tambahan. Di sini ada instruksi lebih lanjutnya. Buatlah program render menggunakan software Machine Expert Basic dan desain HMI menggunakan Video Designer dengan kasus sebagai berikut. Yang pertama, ketika posisi standby, maka sistem tidak akan bekerja dan panel manual bisa digunakan serta lampu kuning menyala. Selanjutnya, ketika posisi emergency, maka semua sistem mati, mau itu bagian otomatis atau bagian manual, dengan lampu merah saja yang menyala dengan cycle 1 detik flip-flop hingga tombol reset ditekan. Selanjutnya, ketika PB start ditekan, maka sistem otomatis akan berjalan dan sistem manual tidak akan berjalan meskipun PB-nya ditekan hingga tombol stop ditekan dan disertai lampu hijau pada panel utama menyala. Di sini ada dua mode. Yang pertama ada mode otomatis dan manual. Kita lihat yang mode otomatis terlebih dahulu. Di sini ada yang pertama, langkah-langkahnya ketika PB start pada panel utama, maka sistem otomatis akan berjalan. Yang kedua, setiap parkiran memiliki kapasitas maksimal total 10 buah kendaraan. Yang ketiga, pada bagian masuk, ketika sensor incoming terdeteksi, maka timer akan menyala selama 2 detik, lalu gerbang akan terbuka. Selanjutnya, ketika sensor outgoing terdeteksi, maka gerbang tidak akan langsung menutup hingga kendaraan telah selesai melewati sensor tersebut, dan tambahkan timer selama 2 detik, baru gerbang akan menutup. Terus yang kelima, proses 3 dan 4 berlaku juga pada bagian keluar parkiran. Terus yang keenam, terus 1 dan 5 berlaku juga pada parkiran yang lainnya. Terus selanjutnya, ketika salah satu kapasitas parkiran sudah penuh, maka gerbang masuk tidak akan terbuka sampai ada kendaraan dahulu yang keluar. Terus selanjutnya ada maksimal kendaraan yang bisa ditampung pada masing-masing parkiran maksimal berjumlah 10 buah. Yang terakhir, poin 7 dan 8 berlaku pada parkiran yang satunya lagi. Selanjutnya proses manual. Ketika posisi standby, maka proses manual bisa digunakan, dan ketika posisi running, maka proses manual tidak bisa digunakan meskipun tombol buka maupun tombol tutup ditekan.
Tiap gerbang memiliki masing-masing indikator dan push button untuk membuka dan menutup gerbang. Ketika gerbang terbuka, maka lampu akan merah dan gerbang tertutup, maka lampu akan merah. Jadi kalau misalnya mobil masuk, gerbangnya akan membuka terus sambil nyalain lampu. Kalau misalnya gerbang tertutup, maka lampu juga bakalan mati. Terus yang terakhir, yang ketiga maksudnya, manual. Maksimal kendaraan yang bisa ditampung di masing-masing parkiran maksimal berjumlah 10 buah. Ketika kapasitas parkiran sudah maksimal, maka gerbang tidak akan terbuka meskipun menekan tombol buka hingga ada satu kendaraan yang keluar. Nah, begitu untuk soalnya. Selanjutnya, mari kita langsung ke aplikasi mesin cepat basicnya saja. Nah, di sini kebetulan saya sudah memiliki programnya. Di sini saya akan memperlihatkan konfigurasinya terlebih dahulu untuk program PLC-nya. Nah, di sini saya menggunakan modul PLC dengan tipe TM221CE 40R. Di sini itu saya menggunakan ini karena ini memiliki inputan yang cukup banyak, yaitu ada 24 inputan. Dan yang paling penting untuk simulasi HMI ini yaitu memiliki port Ethernet. Nah, jadi jika kita memilih modul PLC yang tidak memiliki port Ethernet, maka simulasi HMI ini tidak akan bisa jalan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan settingan dari Ethernet-nya untuk IP address. Di sini saya menggunakan IP address, yaitu IP address yang sudah tetap yang saya tetapkan, yaitu IP address-nya 192.168.1.1. Nah, untuk subnet maksudnya itu 255, 255, 255, dan 0. Untuk gateway address-nya itu saya nolkan semua. Selanjutnya masuk ke programming untuk laddernya. Nah, di sini saya tidak menggunakan inputan karena untuk HMI dalam Video Designer ini tidak bisa menggunakan I sebagai inputan kecuali jika memang PLC yang digunakan itu eksternal. Jadi bisa kalau kita tidak punya PLC yang asli, kita hanya bisa menggunakan memori saja untuk inputannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu. Ini di sini ada dua mode. Yang pertama ada mode standby dan mode running. Nah, saya akan menjelaskan untuk mode run. Mode standby. Di sini saat mode standby, maka akan menjalankan lampu kuning dan juga memori 5. Nah, untuk standby ini mati jika kita menekan tombol stop, dan juga misal kalau kita menekan tombol run yang di bawah, maka kita tidak bisa menekan tombol standby karena ini sistemnya itu saling cepat untuk penekanan tombolnya kayak lampu cerdas cermat gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang sistem run atau yang untuk auto. Di sini saat kita mencet tombol run, di sini kita akan menjalankan indikator lampu hijau dan juga M6 ke memori. Jadi di sini itu
M yang saya pakai ini bukan cuma untuk inputan, tapi juga sebagian ada juga untuk memori. Nah, di sini di yang maupun yang di standby ataupun yang di run, saya menggunakan lighting di sini karena untuk inputannya sendiri ini berupa push button. Jadi hasil inputannya ini hanya sekali doang. Jadi tidak tetap. Maka dari itu perlu lightingan. Selanjutnya di sini ada tombol emergency. Tombol emergency ini saat kita nyalakan akan matikan dari sistem running, run sama standby. Nah, di sini juga kita akan menjalankan memori yang akan langsung ke lampu merah. Di sini saya menggunakan dua timer, yaitu timer 8 dan timer 9, agar lampunya ini flip flop selama 1 detik. Nah, saya setting 1 detik di sini, 1 detik di sini. Di sini saat kita mencet tombol emergency, kita akan langsung ke timer 9. Nah, saat timer 9 sudah jalan, kita akan langsung jalan timer 8. Timer 8 jalan, kita akan langsung masuk ke timer 9. Nah, karena timer 8 ini nyala, di sini akan nyala dan langsung menyalakan timer 9. Nah, karena timer 9 ini bersifat NC, maka ini akan terputus. Jadi saling bolak-balik gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang sistem yang manual terlebih dahulu. Nah, ini tadi dari yang M5, dari yang push button standby. Kita kan tadi ada memori. Nah, memori ini akan menjadi sumber dari sistem yang manual. Nah, saat komparator yang saya setting ini mendeteksi kalau misalnya buat parkiran ini kurang dari 10, maka si push button ini bisa dipencet dan bisa langsung ke memori. Udah ke memori, kita langsung ke lampu indikator untuk yang pintu menyala, yaitu pada ketiga yang ini, yang 9 ini yang manual, langsung ke ketiga, langsung di lighting. Selanjutnya saat mobil keluar, sensor kita bisa membuka gerbangnya secara manual, yaitu dengan mencet M10. Nah, di sini kita akan langsung menyalakan M12. M12 ini langsung lighting. Nah, dari M12 ini kita akan menyalakan lampu indikator dari gerbang ke luar, yaitu Q4. Nah, di sini M12 lighting. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke kondisi saat mobil sudah masuk ke parkiran dari pintu masuk. Kalau misal mobil sudah masuk ke parkiran, kita bisa menutup gerbang dengan mencet inputan M8.
Nah, saat kita mencet M8, selama si counternya itu kurang dari 10, maka dia akan menambah dari hitungannya 111 dengan counter up. Nah, begitu pula dengan yang keluar dari parkiran. Nah, dia juga bisa menutup untuk gerbangnya itu menggunakan inputan itu M11. Nah, M11 ini selama si counternya ini atau si parkirannya ini, parkiran satu ini lebih dari 0, maka dia bisa menurunkan dari hitungan di parkirannya. Kalau misalnya dia 0, dia bisa jalan. Kalau ini juga misalnya kalau 10, dia nggak bisa jalan juga. Nah, ini ada yang parkiran kedua. Untuk parkiran yang kedua, untuk yang manual kurang lebih sama seperti yang di atas. Pada itu akan saya skip langsung ke yang auto saja. Nah, di sini untuk yang auto, pertama-tama kita harus menyalakan dari mode run dulu. Yang mode run yang menang ini di N-Login, dia harus dinyalain. Nah, selama sistem mendeteksi kalau misalnya di parkiran ke satu ini kurang dari 10, maka sensor lift up atau sensor incomingnya bisa mendeteksi dari mobil, kemudian akan menyalakan M21. M21 ini akan menjalankan timer di sini timer 0 selama 2 detik. Nah, udah 2 detik dia bakal nyalain dari pintu yang tadi sama kayak yang manual, yang pintu masuk parkiran pertama. Di sini jadi bisa dinyalain lewat auto dari yang ini, yang sensor, kemudian ke timer ke sini. Terus dari yang manual tadi yang dari push button langsung ke mode 9, ini di lighting yang ketiga. Terus ini bisa dimatiin kalau yang manual ini dengan tombol dengan menutup pintu masuk yaitu M8. Kalau misalnya ini dari sensor outcoming yang 25 di bawah ini, di yang ini sensor push down atau outcoming. Di sini terus ada ini sama, tapi ini untuk yang pintu keluar. Nah, untuk pintu keluarnya sendiri berbeda dengan yang atas. Kalau pintu keluar ini, kalau untuk parkirannya ini lebih dari 0, maka dia bisa jalan sensor incomingnya, sehingga saat jalan ini dia bisa menjalankan memori dari memori 24 ini, kemudian ke bawah, terus masuk ke timer, terus timer akan nyala nilai 2 detik, terus akan nyalain di pintu keluar yang parkiran 1. Nah, ini sama kayak yang atas, cuma ini buat yang parkiran yang keluar, yang pintu keluarnya. Ini cara auto, ini manual, ini setting yang atas, ini cara matiinnya. Ini yang pertama dengan nutup pintu keluar parkir 1 secara manual pakai push button, atau bisa dengan sensor outcoming yang bawah ini atau yang down.
selanjutnya kita saya akan menjelaskan kondisi saat mobil sudah masuk ke parkiran melalui pintu masuk kalau yang auto. Dan kalau dia auto, eh, pas sensor ini ngedeteksi kalau si sistem ini kurang dari 10, maka dia bisa jalanin si timer off ini. Timer off. Kita pakai timer off karena memang yang dipakai ini down. Down ini mendeteksinya kalau sudah kita mesti inputan, jadi kan terus dilepas baru dia ngasih inputan. Nah, makanya ini saya pakai yang timer off. Nah, habis itu yang down, selama yang ini yang kurang dari 10, dia akan nyalain yang 25. Yang 25 yang ini, terus langsung ke counter up, nambah hitungan dari parkiran yang pertama. Nah, terus yang keluar gimana? Nah, yang keluar, kalau yang keluar dia pas sensor outcome-nya itu nerima sinyal, nah dia bakal jalanin timer off ini, delay 2 detik, langsung mati, terus nyalain dari yang sensor ini. Kenapa ini saya pakai juga yang ini karena memang seperti yang atas, saya pakai sensor down. Di sini kalau misalnya komparator ini ngedeteksi kalau misalnya parkiran itu lebih dari 0, maka masih bisa jalanin yang 26. Kalau enggak bisa. Di sini yang 26 bakal turunin hitungan dari parkiran 1. Nah, ini untuk yang parkiran 2 juga cara kerjanya hampir mirip, sama-sama, cuma emang berbeda di memori dan outputannya aja. Maka dari itu saya lewat langsung ke yang ini. Ini itu kita pakai sistem move. Di sini sistem move ini dipakai buat pindahin data dari counter ke memory. Memory word. Di sini untuk memory word ini digunakan untuk sebagai perantara dari counter, karena emang dari video frame ini gak bisa langsung terima sinyal dari counter, jadi harus ada perantaranya dulu, yaitu memori 0. Di sini untuk yang memori 0 ini dari yang counter 1, jadi ini untuk nampilin yang parkiran 1, ini untuk nampilin yang parkiran 2. Di sini outputannya di orient, soalnya kita pakai 2 mode, jadi dua-duanya harus bisa, maka dari itu saya orient. Setelah itu kita langsung ke move juga, cuma ini untuk yang timer. Di sini saya memakai inputannya sama untuk ininya, dari mode 5 itu tadi standby, ini yang dari moderat. Selanjutnya langsung ke fungsi move. Di sini pindahin dari yang timer 0 ke memori 2, memori W2, terus dari yang timer 1 ke memori W2, sampai dengan terusnya sampai timer 7 ke memori W9.
Nah, di sini saya akan mencoba terlebih dahulu untuk programnya. Di sini saya akan menyalakan yang fungsi standby dulu. Nah, saat fungsi standby, dia nggak bisa nyalain yang run. Nggak bisa. Jadi kita pakai fungsi stop biar bisa jalan baru caranya. Nah, bisa jalan. Oh, ini belum bisa jalan. Terus kita coba tombol emas intinya. Yang bisa dilihat ini untuk lampunya split clock nih 1 detik sekali. Kita coba jalanin baik, bisa jalan, run bisa jalan sampai kita jalanin dari reset. Nah, baru bisa. Kita coba yang fungsi standby dulu. Salah satu aja ini. Kita yang button buat buka gerbang. Nah, kita buka gerbang. Outputannya segitiga nyala. Terus kita nyalain yang gerbang tutup. Oh, sepertinya ada kesalahan di sini. Simulasi dulu. Ini sepertinya kita harus tambahkan zone di sini. Coba lagi, dulu. Kita coba nyalain lagi. Ini terus termasuk. Nah, sudah benar. Biar inputannya satu-satu, kita harus tambahkan ini. Kalau misalnya tidak, dia akan terus naik secara terus menerus. Ini saya nyalakan yang langsung keluar. Dia isi counter down-nya berhasil. Kita stop, ganti mode yang auto karena sekarang jauh. Juga kita nyalakan saat sensor deteksi, kita nyalain.
Dia akan menjalankan dari timer, terus delay 2 detik, nyalain di lampu. Sudah benar. Terus kita bakal nyalain untuk fungsi keluarnya. Nah ini kita nyalain, dia baru jalan, off. Nah, tadi kan 2 ini langsung nambah jadi 3. Kita coba jalan yang pintu keluarnya, keluar, jalan, dia 2 detik, nyala, nyalain ini. Nah, dia berkurang di 2. Untuk programnya sudah benar. Sekarang yang saya langsung ke hal ini saja. Di sini saya akan perlihatkan settingan awal terlebih dahulu. Di sini untuk nama projectnya kita bebas apa aja. Nah, ini untuk targetnya juga bebas. Ini menggunakan HM-DX2 series. Ini menggunakan 3512X karena ini bisa internet. Targetnya kita samakan untuk IP addressnya tadi yang sebelumnya 92.168.1. Nah, untuk akhirnya ini kita bedakan, tadi kan 1 akhirnya ini 3. Ini untuk kemudian waktu ini 255, 255 dan 255 kali. Oke, di sini kita akan tambahkan fungsi yang paling penting, itu fungsi modbus. Kalau nggak ada ini nggak bakal bisa jalan. Terus ini, nah ya. Terus langkah awal yang paling awal kita akan setting dari modbusnya sendiri beberapa kali. IP address ini karena ini berupa simulasi, kita gunakan IP address 100 dan 1. Di sini kita memakai sintaks ini untuk penyesuaian. Jadi untuk inputannya dan ini sudah menyesuaikan. Yes. Nah, terus ini ada berapa fungsi ini. Ini yang di sini buat menggambar. Di sini untuk lihat saja ada bentuk kotak, bulat, arc atau oval ini seperti ini. Oh bukan, bentuk sudut seperti ini. Atau bentuk pie. Bentuk potongan bulat, dan ada bentuk segi 5. Ini juga bisa polygon, laser, atau polyline. Ini kita juga bisa berikan teks, misalnya teks atau teks. Bisa mengubah font, ukuran, untuk lebar, untuk tinggi, untuk style juga bisa. Di sini kita bisa mengatur juga untuk warnanya di sini. Jadi warna hitam, warna apapun. Kita bisa ini untuk itu.
Di sini ada bisa menambahkan gambar. Di sini kita di sini ada fungsi push button. Di sini kita makanya di sini kita akan menggunakan get dan momentary on. Ini kita akan masukkan dari inputannya itu benar boolean karena 1010. Ini device address-nya itu memori 0, bisa memori berapa aja. Ini ada juga untuk outputan. Di sini kurang lebih sama seperti yang tadi. Ini untuk tipenya cuma sama ya, sama. Untuk address-nya kita pakai satu. Kalau di sini untuk offsetnya karena ada suatu kondisi khusus, jadi harus ada 0 titiknya 2 kali ini, baru langsung ke alamatnya. Ini langsung ada buat numerical. Di sini ada data tipe integer bulat, float itu buat yang koma. Terus namanya ini untuk yang saya pencet ini untuk integernya berapa, ini untuk floatnya mau berapa angka. Ini untuk alamatnya ini bisa kita tambahkan depannya itu integer. Untuk device address-nya itu kita pakai MW dari yang udah dikumpulin. Untuk address-nya dipakai offsetnya kita bisa pakai 0 atau apapun sesuai. Di sini ada semacam indikator level bar gitu, kurang lebih sama dalamnya. Ini ada minus value besarannya, ini untuk besaran awal, ini untuk besaran maksimal, ini untuk garis-garis penentuannya aja untuk nandain. Di sini ada indikator position, ini untuk mulai dari mananya. Maaf ya, untuk mulai dari mana ini? Benar yang ini. Untuk menentukan besaran dari si barnya itu gimana, mau 50 100 juga bisa. Ini untuk variabelnya sama, kita pakai yang MY tadi seperti yang tadi. Data juga integer. Udah sih. Di sini kebetulan saya sudah membuat untuk animenya, jadi cuma kayak setting awal gitu nih. Animenya kita langsung coba saja, kita nyalakan dulu untuk aplikasi mesin expertnya ini untuk render. Selanjutnya kita langsung nyalakan, langsung masuk ke AMI Full Simulation. Simulasi kita pakai yang fungsi standby dulu, kita pencet. Nah, nyala.
standby itu manual, jadi kita pencet gerbang masuk, terus gerbang kita tutup. Nah, langsung detect ya. Terus yang parkir luar lagi. Oh, bentar. Bentar, belum tertampil ya. Ini dari awal dulu. Desktop, langsung ke standby-in. Mobil masuk. Masuk. Pintu tertutup. Yang parkir satu. Mobil masuk. Pintu tertutup. Mohon maaf, ini agak sedikit nolak sepertinya. Berat aplikasinya untuk yang keluarnya. Coba juga untuk yang keluar parkiran satu, parkiran dua juga. Coba ada noise ya. Coba tombol stopnya juga. Bisa. Terus kita coba yang fungsi run. Sensor incoming mendeteksi mobil masuk. Nah, ini nilai detik langsung nyala. Ini nilai langsung mati, langsung deteksi juga. Coba yang parkiran dua. Ketiga. Nah, di kerja. Kita coba yang keluar. Kerja. Kita ambil keluar. Kerja juga. Terus kita coba kuras terlebih dahulu. Kita coba untuk nyala, dia tidak menyala, tidak menguras juga. Sudah di setting. Jadi kita coba menekan ini. F10 coba kerja. Kita coba lagi untuk
yang sensor ini. Tidak ada pergerakan karena emang sudah disetting juga ini, sudah benar. Kita coba untuk tombol emergency-nya. Apakah bekerja? Bekerja. Ada delay tadi, sepertinya ada lemot untuk laptopnya. Selanjutnya kita coba tekan lembaran, masih tidak bisa bekerja juga. Tidak ada indikator lampu, kita juga sama. Terus kita akan reset. Nah, saat di reset baru bisa. Ini kita langsung ke standby, bisa lagi. Ya mungkin segitu saja untuk KMI-nya. Mungkin segitu saja untuk simulasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.